Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas C P2, akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu mata kuliah akuntansi pemerintahan dengan judul analisis laporan keuangan dalam penerapan PSAP dan PMK tentang kebijakan akuntansi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021 sampai 2022. Next. Uh, Kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri, Herliana Resitris Nasari dengan NIM belakang 164, rekan saya Daniel Artanti dengan NIM belakang 008, rekan saya Cindy Agustin dengan NIM belakang 124. Next. Dispora merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Secara garis besar, Dispora fokus pada pembangunan pemuda berorientasi yang kepada upaya peningkatan kualitas pemuda agar memiliki daya saing dan dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Sedangkan dalam urusan olahraga, Dispora menitik beratkan kepada upaya peningkatan prestasi olahraga dan pembudayaan olahraga. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Cindy. Selanjutnya fungsi untuk tugasnya itu Dispora mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Lalu fungsinya yaitu dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dispora mempunyai fungsi sebagai berikut. Pertama, perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga. Kedua, pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga. Ketiga, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga. Keempat, pelaksanaan administrasi dinas. Kelima, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Selanjutnya. Berikutnya ada visi dan misi dari Dispora. Visinya itu terwujudnya kemandirian pemuda dan peningkatan prestasi olahraga. Untuk misinya itu meningkatkan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan, dan kemandirian pemuda, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana olahraga, meningkatkan pemberdayaan dan peningkatan prestasi olahraga, meningkatkan kinerja sumber daya, aparatur, dan pelaku olahraga. Selanjutnya. Selanjutnya ada nilai-nilai Kemenkyu Republik Indonesia. Yang pertama itu ada integritas, berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Yang kedua itu ada profesionalisme, bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Kemudian ada kesempurnaan, yaitu senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. Kemudian ada pelayanan, memberikan pelayanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman. Yang kemudian ada sinergi, yaitu membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif, serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Selanjutnya yaitu ada risiko kemandirian di dan anggaran Dispora Kabupaten Bogor tahun 2022 dan 2021. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, dihasilkan rasio kemandirian Dispora pada tahun 2021 dan 2022, yaitu 107,40%. Sesuai dengan kemampuan daerah secara rata-rata dianggap rendah yang terletak antara 25% sampai 100% dengan pola hubungan yang terjadi adalah pola delegatif. Berikutnya ada rasio efektivitas. Hasil dari rasio efektivitas Diaspora Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021, pendapatan sebesar Rp0 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp0 diperoleh
rasio efektivitas sebesar 0%, dikategorikan tidak efektif karena mencapai kurang dari 100%. Sedangkan untuk tahun anggaran 2022, pendapatan sebesar Rp0 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp0 diperoleh rasio efektivitas sebesar 0%. Hal ini menunjukkan penurunan rasio efektivitas dari tahun 2021 ke tahun 2022. Namun Dispora Kabupaten Bogor tetap mempertahankan tingkat rasio efektivitasnya kurang dari 0% yang artinya Dispora Kabupaten Bogor telah dikatakan tidak efektif. Next. Selanjutnya itu ada rasio efisiensi, yaitu pada tabel perhitungan di atas menunjukkan rasio efisiensi Dispora Kabupaten Bogor pada tahun 2021 dengan anggaran budget sebesar 455.278.008.338 dan realisasi belanja sebesar 420.779.937.022 menghasilkan rasio 92,42%, sedangkan pada tahun 2022 dengan anggaran budget sebesar 473.957.989.392 dan realisasi belanja sebesar 451.934.225.306 menghasilkan rasio 95,35%. Kinerja Dispora Kabupaten Bogor berdasarkan rasio efisiensi PAD dapat dinilai kurang baik dan terlihat dari pencapaian PAD setiap tahun mengalami peningkatan namun diiringi dengan biaya yang relatif tinggi. Selanjutnya yaitu rasio keserasian. Berdasarkan perhitungan rasio keserasian, diperoleh rasio keserasian keuangan Dispora Kabupaten Bogor pada tahun anggaran 2021-2022. Nah, pada tabel perhitungan di atas menunjukkan rasio keserasian dengan total belanja sebesar 455 miliar dan realisasi total belanja modal sebesar 28 miliar menghasilkan rasio sebesar 6,16%, sedangkan pada tahun 2022 dengan total belanja sebesar 473 miliar dan realisasi total belanja modal sebesar 22 miliar dan menghasilkan rasio sebesar 4,65%. Selanjutnya. Berikutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu adalah aset tetap dalam akuntansi adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyedia barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Dan untuk sarannya, penulis mengharapkan penelitian ini menjadi bahan pertimbangan sebagai pengevaluasian pengelolaan anggaran pemerintah yang belum tercapai sebagaimana idealnya. Penulis mengharapkan juga adanya pengevaluasian pengelolaan anggaran pemerintah dapat meningkatkan efektivitas realisasi anggaran dan ketaatan penggunaan anggaran di lingkungan kementerian atau lembaga. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.